Ada dua ahli yang berpendapat mengenai pengertian fonemik. Yang pertama, menurut Verhaer, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Kemudian kita berlanjut ke materi kedua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik dan fonetik adalah cabang ilmu bunyi yang objek kajiannya adalah bunyi bahasa. Namun, keduanya memiliki perbedaan dan aspek penyelidikannya, di mana fonetik menyelidiki bunyi bahasa dari aspek hakikat, sedangkan fonetik menyelidiki bunyi bahasa dari aspek fungsinya sebagai pembeda arti. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah fonem dan grafem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara dua garis miring. Fonem dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi, yaitu sebagai pembeda arti dan tidak membedakan arti. Fonem yang tidak membedakan arti disebut dengan alofon. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Sedangkan grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sistem aksara. Contoh grafem adalah huruf, logogram, tanda baca, angka, atau simbol dari sistem penulisan lain. Fonem berbicara mengenai bunyi bahasa, sedangkan grafem berbicara mengenai pelambangan fonem yang berbentuk huruf. Jadi, tidak mustahil bahwa keduanya kelihatannya tidak mempunyai perbedaan. Seperti pada contoh kali ini, yaitu pada kata pagi, yang terdiri atas 4 grafem atau huruf, yaitu P, A, G, dan I, dan kebetulan terdiri atas 4 fonem pula, yakni P, A, G, dan I. Namun, keduanya tentu saja memiliki perbedaan. Cara menentukan fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya, sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkan dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa yang mirip tadi berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah fonem. Mengapa? Karena dia bisa berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tadi. Misalnya nih, dalam kata bahasa Indonesia, laba dan raba. Kedua kata itu memang mirip. Masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi yang pertama, mempunyai bunyi L dan R. Kesimpulannya, bunyi L dan R adalah 2 buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk membuktikan sebuah fonem atau bukan, yang pertama kita itu harus mencari pasangan minimalnya. Dalam bahasa Inggris, beban fungsional fonem L dengan fonem R juga tampaknya tinggi, sebab banyak pasangan minimal kita dapat seperti lawan dengan rawan, bala dengan bara, para dengan pala, sangkar dengan sangkal, bentar dengan bantal. Yang kedua, dengan menggunakan atau memperhatikan distribusi. Distribusi ada 2, yaitu distribusi komplementer dan distribusi bebas. Distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Sedangkan distribusi bebas adalah distribusi yang boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi. Contoh varian bebas: kalung dengan kalong, lolos dengan lulus, telur dengan telor, lubang dengan lobang. Klasifikasi fonem. Fonem terbagi menjadi 2, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental.
fonem segmental, yaitu fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap ujaran arus ujaran. Sedangkan fonem suprasegmental yaitu fonem yang berupa unsur-unsur suprasegmental atau fonem non-segmental. Ciri prosodi pada fonemik adalah 1. Tekanan, 2. Durasi atau lamanya waktu, dan 3. Nada bersifat fungsional atau dapat membedakan makna. Premis-premis hipotesis kerja. Premis adalah ilmu fonem didasarkan pula pada pokok pikiran yang umum. Premis ini tiada lain adalah pernyataan-pernyataan secara umum tentang sifat bunyi bahasa. Fonem-fonem suprasegmental sama saja cara penyelidikannya, yaitu dengan menggunakan premis serta hipotesis. Para ahli fonetik dan fonologi memakai istilah seperti nada tinggi atau high, rendah atau low, sedang atau rate, atau tinggi rendahnya dibedakan menjadi angka saja. Misal angka 1 sampai dengan 4, seperti pada musik, tetapi tidak sama dengan jarak antara nada dalam musik.